Dan Dunia Tanpa Suara menjadi buku guru yang ketiga. Ya. Ketiga. Ya. Dan selanjutnya buku yang keempat. Saat Semesta Bicara. Saat Semesta Bicara. Dan selama ini ada berapa buku, Guru? Sampai hari ini baru ada 11. 11 ya. Terus buku yang ke-12 sebenarnya, buku yang ke-12 itu masih sedang diproses. Sampai hari ini baru 90 halaman dan masih cukup lama. Wah, karena terus berhenti gitu. Ya, yang ke-12 ini bukunya berjudul Mengupas Mahabharata. Mengupas Mahabharata, sehingga bisa melihat makna apa yang tersirat di kisah Mahabharata. Tetapi sebenarnya ada banyak buku yang hanya saja belum dicetak, belum dikompilasi pesan-pesan di Facebook gitu, menjadi buku-buku lainnya gitu. Ada 11. Kalau kegiatan dari Rumah Semesta itu sendiri, napi mantan, Guru? Ya, pertama karena Rumah Semesta intinya adalah tempat kita sama-sama belajar pengetahuan tentang semesta, tentang Sang Pencipta, tentang kesemestaan diri kita. Di situ kemudian acara kita ini adalah lebih banyak ke pengetahuan, berbagi pengetahuan. Dan kemudian setelah sama-sama memahami pengetahuan semesta itu, tentu itu harus diaplikasikan dalam kehidupan nyata kepada saudara-saudara semesta lain yang membutuhkan. Sehingga muncullah kegiatan-kegiatan yang berbau kemanusiaan, menolong teman-teman yang membutuhkan. Itu juga sudah kita lakukan. Yang berkenaan dengan itulah parahyangan, palemahan, pawongan. Jadi Tuhan sebagai parahyangan, Tuhan sebagai palemahan, dan Tuhan sebagai pawongan. Juga kepada makhluk-makhluk hidup lainnya. Nah, itu yang kita lakukan. Intinya adalah membuat selaras diri kita dengan semesta. Ya, seperti ini kira-kira. Dari 11 buku Nika, Guru, yang terakhir itu adalah buku dari Grahasta Asrama ya, Guru? Sebenarnya yang Grahasta Asrama itu sebenarnya ditulisnya yang keempat sebenarnya. Oh, sebenarnya keempat. Cuman ketika dia menjadi buku keempat, buku itu hanya terbatas sebagai kado pernikahan bagi anak-anak muda di desa adat Kute yang itu sumbangsih kepada desa. Nah, karena dari perjuru waktu itu ingin memberikan sesuatu yang bisa dikenang oleh orang-orang warganya, yang buatkan buku tentang pernikahan itu. Baru kemudian yang kelima buku Saat Semesta Bicara. Tapi buku yang terakhir dia menjadi Grahasta yang terakhir itu ketika dicetak ulang untuk orang umum di luar desa. Nah, jadi diawali dari tujuan hanya di desa adat Kute. Ya, baru meluasnya di tahun belakangan itu. Dan saya sendiri, Guru, secara pribadi menyampaikan matur suksma, Guru, luar biasa sekali. Tiang kadang-kadang tiang scroll nih, Kak Guru, di komunitas entitas Sorogata di Facebook. Tiang scroll, kita cari ke dalam. Akhirnya yang ketemu di awal-awal percakapan di komunitas itu, yaitu kalau nggak salah di tahun 2011, Guru. 2011 saya cari dan betul-betul saya merasakan satu hal yang berbeda, Guru. Sangat dalam pengupasan yang saya baca, sangat luar biasa dan mengena sekali dari sekian banyak pertanyaan yang belum terjawab dari diri saya pribadi, Guru. Dan di sana saya lihat bahwa di awal itu membahas tentang keajaiban tubuh, Guru. Yang mana beberapa poin yang saya lihat di entitas Sorogata kala itu adalah mengurai dan mencoba memahami tentang makna atau jalan keikhlasan, Guru. Bisa dikupas lebih dalam lagi mengenai apa itu jalan keikhlasan. Ya, kalau tentang tubuh itu sebagai alam semesta kecil, itu dikupasnya di buku ketiga tadi, buku Dunia Tanpa Suara. Jadi buku awal yang berjudulnya Sarwagata, melihat Tuhan di mana-mana di luar diri kita, dengan melihat ke dalam diri kita. Jadi
mempelajari diri sendiri, mempelajari tubuh, sehingga dengan mempelajari tubuh kita bisa melihat oh di mana ada Atman dalam diri kita. Ternyata dia ada di mana-mana. Nanti di buku Tuhan segala agama dan rahasiamu rahasiaku, di sana jelas terlihat di sebelah mana roh dalam diri kita atau Atman dalam diri kita yang ternyata memang ada di mana-mana sebagai kecerdasan itu. Nah, karena tubuh kita dibentuk oleh materi yang merupakan pemadatan atau pemampatan energi semesta, yang dimana energi itu sendiri adalah kemampuan dari kecerdasan itu. Sehingga begitulah tubuh ini memiliki keajaiban yang luar biasa kalau kita mau menggunakannya, keajaiban tubuh manusia itu. Sehingga dengan menyadari keajaiban tubuh manusia, jadi bayangkan burung bisa terbang, tapi mungkin tidak bisa berlari secepat citah. Betul. Ikan mungkin bisa berenang, tapi mungkin tidak bisa terbang sehebat burung. Betul. Ya, gajah kuat bisa mengangkat apa saja, tapi mungkin tidak bisa bangun sendiri ketika dia harus terjerembab di kubangan lumpur. Nah, kalau manusia, apa yang hebat pada diri manusia? Manusia bisa terbang, bisa menyelam, bisa berlari sekencang citah, dengan kemampuan pikirannya menciptakan sesuatu yang ajaib, pesawat, melampaui kecepatan burung, ya, banyak hal. Dan itu datang dari kekuatan pikirannya untuk menciptakan apa yang dia butuhkan. Nah, itulah keajaiban manusia. Itu baru keajaiban yang bisa dijelaskan dengan mudah dengan akal. Ada lagi keajaiban metafisik yang bersifat nir. Nir itu ada nir kabel. Ya, kayak dulu kan kita teleponnya pakai kabel. Kemudian tanpa kabel. Nah, pikiran kita juga sama. Dia bisa menggerakkan sesuatu tanpa menyentuh, bisa. Itulah keajaiban kita. Contoh, seseorang bisa menggerakkan sesuatu tanpa menyentuh misalnya. Kalau kita mempunyai kekuatan itu kawisesan. Kawisesan itu kuasa. Kalau kita sudah jadi penguasa, jadi presiden, jadi gubernur, tanpa melakukan apa-apa, kita tinggal begini saja sesuatu bergerak. Tolong angkat itu, terangkat. Itu yang disebut dengan nir. Nir. Nah, jadi tanpa kita yang menggerakkan. Coba kita begini aja sudah terangkat. Ya, artinya, tapi kan dibantu kekuatan manusia lain. Ya, tapi kalau kita tidak mempunyai kuasa itu, tidak mempunyai kewisesan itu, tidak mungkin kita bisa begini orang lain melakukan. Gitu. Nah, jadi kuasa itu adalah harta, tahta, cinta. Harta, tahta, dan cinta itu kuasa. Oke. Seberapa orang penting kuasa itu, Guru? Nah, kalau orang sudah mempunyai tahta, dia bisa menggerakkan sesuatu. Kalau dia mempunyai cinta, dia bisa menggerakkan sesuatu. Kalau mempunyai harta, bisa menggerakkan sesuatu. Cuman dia gunakan untuk apa? Nah, ini masalah. Dia gunakan untuk terang apa untuk kegelapan. Makanya selalu bahasanya adalah cahaya matahari itu memang memberi terang, tapi kalau menatapnya lama-lama bisa membutakan. Jadi tahta, harta, cinta juga sama. Dia terang, memberi semangat, energi. Ada orang yang berenergi besar ketika mengejar tahta. Begitu kehilangan tahta, dia jatuh terjerembab. Ada orang energinya besar ketika mengejar cinta. Begitu putus cinta, mati terjerembab. Nah, artinya dia bisa seperti itu. Penyebab gejolak itu. Harta juga sama. Sekarang ini banyak orang bergejolak di musim pandemi ini. Karena banyak kehilangan harta. Tidak bisa mendapatkan keuangan. Kekacauan terjadi karena itu, kita kehilangan banyak hal. Maka ada yang mulai frustasi, ada yang mulai stres dan sebagainya. Ya, apalagi ketika kita tidak mampu melihat harta yang ada, lebih banyak melihat harta yang hilang dan yang belum ada. Padahal kalau kita pikir-pikir, masih bisa bernapas, itu adalah harta yang luar biasa. Nah, jadi itulah bahasa tadi, keikhlasan. Kalau orang sudah menemukan keikhlasan, dia tidak memikirkan apa yang terjadi. Karena apa? Semua yang terjadi adalah gelombang. Ada masanya musim kemarau, ada masanya musim hujan, ada masanya musim wabah, ada masanya musim sehat semua. Selalu hidup di bergelombang.
Ketika kita tidak ikhlas, mulai kita menolak yang ini, menerima yang ini. Sementara kehidupan ini adalah dualitas yang akan terus bergulir. Kalau hanya bisa ikhlas menerima yang satu, tapi menolak yang lain, hidup kita terguncang olehnya. Jadi kemampuan kita untuk ikhlas menerima itulah. Jadi keikhlasan itu adalah bagaimana kita mampu menerima secara sempurna segala dualitas yang datang. Nah, itulah keikhlasan. Oke, jadi keikhlasan itu adalah bagaimana kita mampu Ya. menerima dualitas itu secara sempurna, Kak Ya. Guru. Ya. Oke, luar biasa. Ya, Nah, seperti itu. Memang ketika kita dalam kehidupan ini, Guru, akan banyak situasi-situasi yang membuat kita seakan-akan tidak mampu untuk menerima nih, Kak Guru. Ya. Seperti situasi yang di luar kendali kita, seperti situasi yang tidak sesuai dengan harapan, target yang tidak tercapai. Ya, ya. Kira-kira apa hal yang mungkin menjadi fondasi bagi kita untuk mampu lebih mudah menerima Guru, situasi itu? Nah, kebanyakan penolakan itu kan dimulai dari diri sendiri. Bekal. Misalnya begini. Ketika harga naik, coba tanya, yang naik itu, yang menolak itu, yang bekalnya cukup, uangnya, apa yang tidak cukup? Pasti rata-rata yang tidak cukup. Jadi ketika harga naik Rp1.000, bensin naik Rp1.000, yang uangnya tidak cukup, marah. Betul. Tapi kalau orangnya miliarder, tidak masalah. Nggak masalah, betul. Karena uangnya cukup. Nah, kalau kita menghadapi ada hujan datang, kita tidak cukup alat perlindungan, kita marah. Tapi ketika kita cukup dan memang membutuhkan itu, kita senang ada hujan. Nah, artinya semua dimulai dari bekal kita di dalam diri. Sesuatu itu kita tolak. Masalah datang, kita tolak. Karena kita merasa tidak cukup bekal. Samalah dengan ujian di sekolah. Kalau kita sudah siap dengan ujian itu, apalagi sudah hafal dan dapat kunci jawaban, mungkin kita lebih awal datang ke sana, sudah yakin siap. Sama dengan kalau kita ditantang berkelahi. Kalau yang nantang anak kecil, lemah, dengan tenang kita berani menghadapi. Tapi kalau yang datang lebih besar, kita tidak yakin dengan kemampuan kita, bekal potensi kita dalam menghadapi dia. Mungkin kita kehilangan ketenangan dan mulai menderita juga, kehilangan keikhlasan. Jadi kuncinya adalah bekal diri kita. Makanya kalau orang sudah yakin bahwa cukup bekalnya, aman saja. Apalagi kalau orang sudah membekali dirinya dengan keyakinan, dengan pemahaman bahwa hidup ini memang gelombang dualitas. Kalau dia sudah pegang demikian, mau naik, mau turun, mau kondisi apapun, dia bisa menerima. Karena dia siap dalam segala kondisi. Apakah nikah yang disebut dengan kesadaran jiwa, Guru? Kesadaran jiwa lain lagi. Itu lebih dalam lagi. Oke. Jadi itu kesadaran semesta saja yang di satu. Kalau kesadaran jiwa kan luas sekali. Oke. Kalau kesadaran semesta juga luas, tapi kesadaran semesta salah satu bahagiannya adalah sadar bahwa segala ini adalah kumpulan dualitas. Ya, perjalanan kehidupan yang penuh dualitas itu pun disadari sebagai bagian dari semesta itu sendiri yang tidak mungkin kita tolak. Ya, artinya kalau begini, saya ingin berenang di pantai tapi tidak ingin basah. Kita menolak bagian dari kebenaran itu sendiri. Mau berenang pasti basah. Ya. Nah, kalau kita menolak ya tidak berenang namanya. Nah, kita ingin minum, tetapi tidak ingin kehilangan rasa haus, tidak mungkin. Seperti tadi itu. Kita ingin hidup lama di dunia, tapi kita menolak dualitas. Padahal semakin lama kita hidup di dunia, semakin banyak dualitas yang akan kita lewati. Memang begitu. Ya. Anggaplah 1 tahun di Indonesia ada 2 musim, anggaplah. Musim kemarau, musim hujan. Hidup 2 tahun, 2 kali mendapatkan musim yang sama. Hidup 3 tahun, 3 kali mendapatkan perubahan musim. Ya sama seperti itu.
Nah, artinya kalau semakin lama kita hidup akan semakin banyak dualitas yang kita lewati sebagai bagian dari perjalanan itu. Itulah kebenaran hidup di bumi ini. Nah, ketika itu kita tolak, ya yang menderita kan kita, karena penolakan kita terhadap kenyataan itu sendiri. Kenyataan yang memang ada sebagai kebenaran apa adanya. Nah, seperti ini Surya. Iya. Dan itu saya juga dapat pemahaman Guru. Dan di sini juga saya mohon izin juga akan meneruskan membaca dari cara yang berbeda dari buku Saat Semesta Bicara Guru. Yang mana nantinya itu sudah berjalan Guru, dan saya akan teruskan. Saya tertarik dengan perjalanan tadi Guru. Bagian dari Saat Semesta Bicara mengangkat tentang bekal kehidupan Guru. Yang mana di bekal kehidupan itu ada 4 hal. Dan kenapa hanya satu yang bagus Guru dari 4 hal nikah? Bisa diterangkan Guru kenapa? Iya. Ini yang saya maksud sebagai perubahan-perubahan pengetahuan. Dulu di buku Saat Semesta Bicara yang disebut bekal kehidupan itu adalah 4 itu. Suka, duka, lara, dan pati. Itu bekal kehidupan. Tapi kemarin ketika kita adakan retreat, bekal kehidupan itu ternyata berbeda lagi. Yang disebut bekal kehidupan adalah pikiran dan perasaan yang kita bawa. Nah, kan kalau kita pergi kemana-mana, bekalnya adalah makanan, bisa minuman, atau uang. Semua itu adalah hal-hal yang akan kita gunakan untuk menghadapi keadaan. Nah, kalau keadaannya kering dan membuat haus, bekal air yang bermanfaat. Kalau sepanjang perjalanan kita mengalami kelaparan dan kehilangan energi, bekal makanan yang bermanfaat. Kalau kita melewati malam gelap di perjalanan, maka bekal senter yang bagus. Nah, itulah bekal kehidupan yang kita miliki dalam tubuh manusia ini, yaitu cahaya obor, hati nurani, kemudian pikiran kita untuk mengatasi masalah-masalah, kemudian perasaan untuk menyadari apa yang sedang terjadi di kehidupan kita ini dengan intuisi kita. Itu bekal yang kita bawa di tubuh sebagai bekal dalam perjalanan. Tapi kehidupan ini sendiri ya membawa bekalnya masing-masing. Jadi bekal kehidupan itu, ya, yang tadi itu kan pikiran, perasaan, cahaya hati nurani, pengetahuan dan sebagainya, bekal yang terbawa di dalam. Kemudian 4 itu, suka, duka, lara, pati, adalah bekal milik kehidupan itu sendiri. Yang mereka miliki. Yang kalau kita lewati, maka kita akan menemukan bekal-bekal itu. Di ruang dan waktu ini mungkin kita ketemu sukacita. Di ruang waktu berikutnya kita ketemu duka cita. Ruang waktu berikutnya kita ketemu pandemi, lara, sakit dan sebagainya. Di ujung perjalanan kita ketemu bekal yang dimiliki kehidupan ini berupa kematian. Nah, lalu bekal di luar yang dimiliki oleh kehidupan itu mampu tidak kita atasi dengan bekal yang kita miliki? Perasaan, pikiran, kecerdasan, akal pikiran, akal budi. Jadi kalau bekal di luar dengan bekal di dalam selaras, maka semua akan baik-baik saja. Nah, kenapa kemudian di luar itu lebih banyak disediakan duka, lara, pati? Cuma 1 disediakan. Karena kalau manusia diberikan sukacita terus-menerus, otaknya tidak berkembang. Bekal-bekalnya nggak terpakai. Bayangkan kalau kita misalnya membawa bekal minuman dingin. Tapi perjalanan kita adalah melewati kutub utara. Kapan mau diminum air dinginnya? Tapi ketika kita melewati gurun pasir yang kering kerontang, jangan kata air dingin, air apa saja mungkin akan bermanfaat. Nah, jadi dalam suka duka lara pati yang tercecer di sepanjang perjalanan kehidupan itu, yang merupakan bekal dari kehidupan itu sendiri, kalau dia hanya sukacita, kebahagiaan, kesuksesan terus-menerus, maka pikiran, perasaan, hati nurani tidak berguna. Hati nurani adalah cahaya pengetahuan yang akan mengalir kepada pikiran sadar kita ketika ada kegelapan masalah kehidupan datang. Tapi kalau yang datang sukacita terus-menerus, kebahagiaan terus-menerus, center tidak ada gunanya. Center dalam diri baru berguna kalau di luar ada kegelapan yang kita lewati, berupa duka cita, lara, kematian, baru. Jadi
kemampuan kita mengendalikan perasaan baru berguna, kemampuan mengendalikan kalau perjalanannya mengguncang. Oke. Ya. Jadi kalau semuanya baik-baik saja, ya sama seperti kita naik sepeda, kemampuannya hebat, dia bisa menyeimbangkan diri. Itu kalau jalannya bergelombang. Iya. Kalau jalannya lurus-lurus saja, ya baik-baik saja, biasa. Ya. Dan mungkin bisa dianalogikan dalam sebuah kelas yang mana selalu ada ujian untuk memastikan pengetahuan sudah terserap nih ke guru ini. Seperti ini Nah, kembali seperti tadi ini ke ujian apapun, kalau bekalnya pengetahuan sudah cukup, tidak menakutkan. Dia menjadi permasalahan ya ketika bekal kita tidak cukup. Yang menariknya begini, murid-murid kehidupan ini seperti kita kebanyakan gelisah ketika ujian datang. Ketika masa ujian belum datang, malas belajar. Nah, itu kita. Kebanyakan kita seperti itu. Malas belajar saat diberikan waktu belajar. Begitu tiba masa ujian, marah-marah. Oke. Dan dari postingan guru ring entitas Orogatah yang awal-awal gitu,